مرحبا بالنبي والأنبياء والصحابة يوم قمنا عسى دعوة من الله مجابة. مرحبا بالنبي والأنبياء والصحابة يوم قمنا عسى دعوة من الله مجابة. أشرق النور بالمختار يا أهل العصابة أبشروا أبشروا ذا الوقت. An-najasah salah satu. Najis itu ada 3. Yang pertama mughalladhah, najis berat. Ghaltun ini tebel. Artinya memang najisnya ini najis tebel, berat. Wa mukhaffafah yang ringan, wa mutawassithah yang tengah-tengah. Kita bahas salah satu. Apa itu najis mughalladhah? Al-mughalladhatu najasatul kalbi wal khinzir. Najis mughalladhah yaitu najisnya al-kalb, yaitu anjing. Paham? Najisnya anjing. Bentuk anjingnya ini memang najis. Dalam keadaan hayyan wa mayyitan, dalam keadaan masa hidupnya ataupun mati, itu anjing. Tetap dikatakan anjing itu najis. Falaula masamula misul kalbi wa alaihi balal. Tapi najis menyentuh itu anjing ketika tangan yang menyentuh tadi dalam keadaan basah. Loh Beb, ini tangan tidak basah, nyentuh anjing, apakah najis? Nah, anjingnya najis, tapi tangannya tidak najis. Karena apa? Tangannya dalam keadaan kering. Yang dimaksud najis itu ketika tangannya dalam keadaan basah. Nah, atau bukan tangannya tidak basah, tapi anjingnya yang basah. Oh, dua ini sama saja. Sehingga tadi, apa saja yang keluar daripada tubuh anjing najis. Mau keringatnya, mau mungkin ilernya, apa biasanya merek-merek itu. Terus gunggung jenggong itu, jenggong itu kan biasanya keluar daripada apa namanya? Liurnya itu. Bagaimana? Najis. Apa yang di dalam anjing yaitu najis. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau menyatakan idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an ihdahunna biturab. Jika meminum itu anjing di dalam satu wadah, di antara kalian ada wadah, anjing minum di dalam wadah tersebut, falyaghsilhu, maka wadahnya itu dibasuh. Caranya bagaimana? Sab'an 7 kali, ihdahunna biturab, salah satu daripada 7 basuhan tersebut ditambahi debu atau tanah. Sallallahu alaihi wasallam. Loh, bayangkan wadahnya saja suruh basuh 7 kali. Kan najis berarti wadahnya, bekas diminum oleh anjing. Opo manean anjingnya. Sehingga melihat dari hadis tersebut mengambil lebih berat hukum. Lawang air yang diminum oleh anjing saja najis begitu berat, apalagi anjingnya sendiri. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wal khinzir, sama sebagaimana anjing yaitu khinzir. Apa khinzir? Apa leleng. Mengetahui babi ini. Karena apa? Babi itu lebih jelek daripada anjing. Babi itu lebih jelek daripada anjing. Kenapa? Di annahu la yajuzu iktina'uhu. Tidak boleh seseorang itu menyimpan yang namanya babi. Tidak boleh. Antum Islam. Loh, jualan, nyimpan tidak boleh, jualan lagi. Kok jualan babi, jualan kambing kok? Kan nyimpan saja tidak boleh. Ya, dalam keadaan apapun nyimpan tidak boleh. Tapi ini itu dengan alasan apapun tidak boleh menyimpan babi. Wa yundabu qatluhu min ghairi dhararin fih. Bahkan sunnah untuk memotong atau sunnah untuk membunuh itu babi meskipun babi tersebut tidak membahayakan.
Tapi jangan dipraktekno sampai delok sampean tonggone duwe babi ora tukaran ke tonggo ya men. Ora pateni kabeh iki sunah iki sunah. Masih orang pemiliknya sudah. Mungkin sampai ketemu di apa namanya? Di alas purwo lah. Di mana? Patenon sunnah di situ. Nah, wa far'i ahadihima, dan di sunnah di najis tersebut bukan hanya anjing dan babi, dan apa yang terlahir daripada anjing dan babi, apapun. Ketika anjing nikah in the hoy, ya, sama kambing seumpamanya, tapi ada terjadi. Akhirnya lahir kambing, tapi peranakan dari babi dan kambing, atau anjing sama dengan kambing. Lahir kambing, gimana? Najis, dihukumi najisnya anjing atau dihukumi najisnya babi. Seperti ini Pak. Kopi, sampai berkopi, ambil susu. Sing akeh itu kopi ini atau susu? Kopi susu itu yang banyak susu apa kopinya? Gula nih. Oh, kopinya. Sing banyak susunya. Yang merusak itu, sampai tahu, antara susu dan kopi, kadang-kadang sampai susunya berapa sendok, tapi kasih kopi setengah sendok saja, rusak warna kopi. Kan gitu. Rusak itu warna kopi. Langsung rusak. Sehingga jadi kopi susu. Kopi susu. Sama ketika tercampur antara halal dan haram, halal itu kalah. In the whole antara kambing dan anjing. Loh, kambing ini halal. Ya enggak? Anjing ini haram. Akhirnya lahir terwujud kambing. Bagaimana hukumnya? Hukum anjing. Yang menang yang haram. Paham ya? Ada di mana? Jangan dicampuri ibadah itu sesuatu yang haram. Wudhu ini ibadah apa enggak? Ibadah ya. Tapi dicincin di sarung sampai segitiga. Wudhu ibadah kan halal, tapi melakukan membuka aurat, ya berdoa lah, sah. Memang kita ngomong sah, tapi kalah dosanya sebesar daripada orang yang membuka aurat. Amin. Bahaya, hati-hati. Puasa ini bagus ya. Puasa ini bagus. Tengah-tengah puasa ngapusi. Ya apa? Masuk khamsun yuftirna loh. 5 hal yang bisa menghilangkan puasa. 1 pahalanya buat puasa. Sehingga ketika satu ibadah, sesuatu yang halal dimasuki sedikit yang haram saja, halal ini rusak. Meskipun sah, kadang rusak, kadang pahalanya tidak ada. Kadang pahalanya tidak ada, berkahnya tidak ada. Makanya tadi ketika wudhu, tidak perlu sampai buka-bukaan atau ini tengah laut mau sampai. Tidak perlu sampai buka secukupnya. Subhanallah, tidak yakin saya, tidak yakin. Cukup secukupnya. Takutnya kalau sampai membuka satu, dosa pertama ya. Yang kedua sampai membasuh sampai lutut. Ini israf, boros dosa kedua. Dikatakan wa in kana fil bahr, meskipun yang Anda pakai itu airnya air laut. Ya Allah, Beb, air laut, Beb. Tak jepit sadre, ndak karo kurang. Kan iya kan? Meskipun tidak kurang, wa in kana fil bahri, meskipun sampai wudhu di lautan yang sekiranya sampai ambil itu seumpama sadre, mungkin setetesnya laut tidak mungkin, tetap tidak diperbolehkan oleh syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu yang halal jangan dibarengi dengan sesuatu yang haram. Bahaya itu. Jadi itu najis mughalladhah, yaitu najisnya anjing dan babi, dan apa yang terlahir daripada anjing dan babi. Anjing nikah sama ayam, doai, peranakannya menjadi haram. Anjing nikah sama semut, sama saja. Yang kedua, wal mukhaffafatu, najis yang ringan. Najis ringan. Apa itu? Baulus sabi, kencingnya
asobi bayi. Ya, kencingnya kencingnya bayi. Yang bayi tadi lam yat'am ghairal laban, tidak makan sama sekali kecuali hanya ASI. Bukan susu ya, nyatakan bukan susu. Tapi tidak makan, tidak minum kecuali ASI. Kalau ASI ada SGM, ada lektogen dan lain sebagainya kan ya. Ini hanya ASI. Loh, Beb, anak saya ini kadang-kadang sakit. Insyaallah sehat semuanya nak. Sakit Beb. Jadi tak minumi OBH mungkin. Mana OBH yang umur sebelum tahun? Apa biasanya? Hah? Apa? Botrax. Anak sedih kabel lali ya. Anak saya Beb sempat berapa kali minum obat. Kan gitu kan, minum obat. Akhirnya tercampur, bukan hanya kemasukan ASI tapi kemasukan obat. Katanya najis mukhaffafah itu harus minum hanya ASI. Tapi pernah itu untuk berobat mungkin minum pil atau minum UPI itu dan lain sebagainya. Bagaimana? Apakah di situ merusak najis mukhaffafahnya? Kan dinyatakan jika makanan tersebut untuk tadawi, untuk tadawi atau madu untuk tahnik biasanya, atau kurma untuk tahnik, bagaimana? Di situ tidak dinyatakan sebagai merusak daripada najis mukhaffafahnya. Karena apa? Bukan litaghonti, bukan untuk makan. ASI itu memang untuk apa? Suapan bayi kan? Untuk suapan agar supaya sehat itu bayi, agar supaya tambah kuat itu bayi. Dan nyusu repot, nangis. Tapi apa tidak kuat tidak nyusu. Tapi obat ini bukan untuk sehari-hari dimakan, gitu loh. Asal madu dan kurma untuk tahnik cuma sekali saja, gitu. Sehingga tidak merusak daripada najis mukhaffafah. Karena nanti cara pembersihannya, cara penyuciannya lain nanti. Ini kita sekedar untuk mengetahui bagaimana najis mukhaffafah dan najis mughalladhah. Yaitu balus sabi, kencingnya anak kecil, as-sobi. Sampai ingat, sobi ini anak kecil hanya laki. Kalau perempuan enggak. Perempuan kencingnya perempuan, anak kecil perempuan itu termasuk najis mutawassithah. Ini yang dimaksud as-sobi, anak laki kecil. Namanya anak laki kecil. Nah, yang tidak pernah makan sama sekali kecuali ASI. Walam yablugh haulan, dan tidak sampai umurnya melebihi umur 2 tahun. Ya, tidak melebihi umur 2 tahun. Nah. Karena pernah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sallallahu alaihi Muhammad, beliau menyatakan, diriwayatkan oleh Syaitan an Ummi Qais annaha ja'at bi ibnin laha saghir lam ya'kul ta'am fa ajlasahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hijrihi fa bala alaihi fa da'a sallallahu alaihi wasallam bima fa nadhahu wa lam yaghsilhu. Karena pernah terjadi daripada Ummu Qais. Ummu Qais ini ketika itu datang kepada Nabi Muhammad SAW, bawa satu anak kecil laki sebelum umur 2 tahun, dibawa dihadapkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan belum pernah makan kecuali hanya ASI. Akhirnya diambil itu Rasulullah SAW, didudukkan, bahkan dimasukkan ke kamarnya Nabi Muhammad SAW. Akhirnya subhanallah fabala, kencing. Akhirnya Nabi Muhammad SAW ambil air. Fanadhahu walam yaghsilhu. Hanya cuma diciprati saja. Tidak sampai digambyur. Tapi cuma diciprati saja. Ini menunjukkan najisnya anak laki dan najisnya anak perempuan lain. Amin. Najisnya perempuan lain. Sehingga dikatakan di hadis yang lain, di hadis Tirmidzi, yusal min bauli jariyah wa yurashu min baulil ghulam. Kalau dari kencingnya, ini berjelas lagi, di kencingnya anak kecil perempuan itu dibasuh, kata Nabi Muhammad. Kalau kencingnya anak laki yang kecil hanya cukup dipercili. Ya, lebih jelasnya nanti
kitab selanjutnya. Yang terakhir yaitu najis mutawassithah, yang tengah-tengah. Apa itu? Ya sair najasat, semua najis yang ada selain daripada anjing dan babi, dan selain daripada kencingnya anak kecil yang sebelum umur 2 tahun dan sebelum tidak pernah makan kecuali hanya ASI. Selain daripada itu mutawassithah. Sampai kencingnya menjadi najis. Najis apa? Mutawassithah.